Assalamualaikum sahabat Zakat TV. Hari ini kita akan membahas tentang keuangan pranikah bagi calon pasangan yang akan menikah. Beberapa hari lalu saya melihat timeline saya di Twitter dan ternyata banyak sekali teman-teman di Twitter lain yang akan menikah. Selamat ya, semoga keberkahan selalu melingkupi keluarga barunya. Nah sekarang dari timeline juga saya menyimak ternyata sekarang ini banyak pembicaraan yang sudah semakin terbuka tentang masalah seputar menjelang pernikahan. 20 tahun yang lalu pada saat saya single ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak dibicarakan secara terbuka, dan keterbukaan informasi ini baik untuk para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahannya. Sebagai contoh, misalnya hal-hal yang dulu tabu seperti hal-hal seputar hubungan suami istri, sekarang malah ada seminar ngepop yang bisa membahas hal itu secara terbuka dan memberikan informasi yang benar kepada calon pasangan. 20 tahun yang lalu seminar tersebut tidak ada, dan kadang-kadang pasangan harus mencari informasi sendiri, mencari-cari dari buku dan dari sumber-sumber lainnya. Kemudian banyak juga istilah-istilah dalam dunia persinggelan yang ternyata selama ini saya tidak paham. Ada istilah galau, ada istilah menyiapkan diri, ada istilah memantaskan diri. Dari istilah-istilah tersebut saya melihat ada usaha atau proses untuk menjadi pasangan calon suami istri yang terbaik. Banyak para single berkualitas di luar sana yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi suami atau istri idaman. Banyak juga yang sudah akan menjelang menikah semakin semangat untuk mempersiapkan dirinya dengan banyaknya informasi yang tersedia di berbagai media dan juga sumber-sumber lainnya. Saya senang sekali dengan keterbukaan informasi ini karena dengan demikian banyak hal-hal yang dulunya tabu untuk dibicarakan ternyata sekarang ini jadi lebih santai dibicarakan, lebih terbuka dan juga informatif. Tapi ternyata di tahun 2013 ini masih ada satu hal yang sangat sulit untuk dibicarakan bagi calon pasangan suami istri. Apa itu? Ya benar, masalah keuangan. Dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang, di saat kalender sudah menunjukkan tahun 2013, ternyata membicarakan keuangan bagi calon pasangan itu masih hal yang sulit. Nah, sekarang coba kita lihat. Dari dulu sampai sekarang, concernnya masih sama. Bagaimana cara memulai membicarakan keuangan dengan calon pasangan? Banyak sekali halangan-halangan emosional untuk melakukannya. Misalnya takut dianggap materialistis, takut dianggap pelit, belum sudah membicarakan uang, dan lain-lain sebagainya. Padahal membicarakan uang tersebut haruslah dilakukan dengan santai. Kalau kita lihat pasangan yang akan menikah, kalau mereka membicarakan tentang persiapan pernikahannya, banyak sekali hal-hal yang sudah dibicarakan sejak awal. Misalnya, mau bulan madu kemana, kemudian apakah akan langsung memiliki anak, sampai mereka reka nama anak yang akan dilahirkan pun kadang-kadang sudah dilakukan pasangan yang akan menikah. Tapi sayangnya kalau membicarakan tentang keuangan, kayaknya masih takut dan tabu, masih ragu, masih banyak halangan, dan masih kurang lancar komunikasinya. Nah, oleh karena itu di segmen ini kita akan membahas bagi teman-teman yang akan menikah bagaimana menyikapi keuangan pranikah. Bukan hanya menyusun anggaran apa saja yang harus dianggarkan untuk menikah, tapi juga dari mulai bagaimana membicarakan keuangan pranikah secara sehat sehingga kebiasaan ini akan terbawa nanti pada saat sudah menikah. Anda harus ingat bahwa pada saat menikah nanti banyak sekali hal-hal tentang keuangan yang harus dibicarakan antara suami dan istri. Oleh karena itu, apa salahnya kalau kita mulai dari sekarang? Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang mitos dan kenyataan seputar keuangan pranikah. Ada 3 mitos yang sebenarnya diyakini, yang sering diyakini oleh banyak orang tentang keuangan pranikah tersebut. Yang pertama, bahwa uang itu tidak perlu dibicarakan. Yang kedua, bahwa paham mengatur keuangan itu akan otomatis pada saat nanti sudah menjadi suami istri. Dan yang ketiga, bahwa merencanakan keuangan itu bisa ditunda-tunda. Kita bahas dulu yang pertama ya, bahwa uang tersebut tidak perlu dibicarakan. Ini merupakan mitos yang paling sering dan paling banyak dipercayai oleh orang. Bukan hanya orang yang akan menikah, tetapi juga orang yang sudah menikah. Nah, kadang-kadang membicarakan uang ini dipandang sebagai topik yang sulit.
Oleh karena itu, karena saking sulitnya, karena dianggap saking sulitnya, maka dihindari untuk dibicarakan. Padahal sebenarnya ini merupakan topik yang biasa saja, seperti juga membicarakan topik-topik yang lain. Oleh karena itu, santai saja dalam membicarakan keuangan ini dan jangan menjadikan uang sebagai halangan komunikasi. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa kepercayaan atau mitos bahwa uang tidak perlu dibicarakan ini sering menimbulkan halangan komunikasi baik dari calon pasangan bahkan nanti setelah mereka menikah. Oleh karena itu sekarang kita harus berusaha membiasakan bagaimana membicarakan uang tersebut secara lebih baik. Ada beberapa poin sahabat Saka TV yang bisa saya kemukakan di sini. Yang pertama adalah lakukan dengan santai. Pembicaraan tentang uang ini baiknya dilakukan dengan santai. Uang tidak dianggap sebagai topik yang menegangkan. Uang bukan monster. Oleh karena itu lakukanlah dengan santai. Pilih waktu yang baik dan juga mulai dari topik-topik yang ringan. Yang kedua, bicarakan dengan proporsional. Tentu saja sahabat Saka TV, kalau misalnya tiba-tiba calon pasangan suami istri langsung membicarakan uang dalam hal yang terlalu mendetail, mungkin akan terlalu berat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, mulailah dengan hal yang proporsional. Mulailah dengan hal yang general dulu, baru kemudian mendetail. Tanyakan kesanggupan misalnya kepada suami untuk memenuhi kebutuhannya. Poin-poin tentang apa saja dan bagaimana membicarakan uang supaya uang tidak menjadi halangan akan saya terus lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Saka TV, kita lanjutkan lagi tentang poin-poin bagaimana membicarakan keuangan secara sehat dengan calon pasangan. Yang ketiga adalah gunakan bahasa yang baik. Tentu saja kata-kata yang baik itu akan menunjang komunikasi yang lancar. Jangan gunakan kata-kata yang tendensius, kata-kata yang menyudutkan, kata-kata yang penuh emosi atau penuh hal-hal yang negatif. Lakukan dengan positif, gunakan kata-kata yang baik. Kita paham bahwa membahas tentang keuangan itu merupakan hal yang bisa menimbulkan emosi. Oleh karena itu, pilihan kata-kata merupakan hal yang penting. Nah, bagi yang sudah menjelang hidup baru dalam pernikahan, selamat juga memasuki kehidupan keuangan bersama. Kenapa saya sebut keuangan bersama? Karena dalam pernikahan ini akan diurus bersama-sama keuangannya, kecuali kalau Anda mempunyai perjanjian pranikah yang memisahkan antara harta dan hutang Anda dengan suami atau istri. Oleh karena itu, belajar untuk membicarakan keuangan dengan santai, proporsional, positif, dan tidak tendensius merupakan hal yang penting karena percakapan tentang uang ini akan dimulai begitu Anda memasuki dunia pernikahan. Nah, karena itu kita harus tetap positif bahwa pertanyaan atau perbicaraan tentang uang ini bukan hal yang paling sulit, bukan hal yang paling intim dalam pernikahan. Ini hanya membicarakan mungkin uang dalam dompet Anda atau uang dalam tabungan Anda, dan bukan hal-hal lain yang jauh lebih intim daripada itu. Nah, sekarang kita melangkah ke mitos yang kedua, bahwa paham mengatur keuangan itu merupakan hal yang otomatis. Nah, banyak orang, tidak hanya calon pasangan suami istri atau calon mempelai, pria maupun wanita, meyakini bahwa kalau misalnya nanti sudah menikah, kita akan langsung tahu tentang segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pernikahan. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Pada saat para saksi menyebut sah, bukan berarti bahwa seluruh kemampuan atau pengetahuan untuk pernikahan itu langsung sudah diketahui oleh pasangan suami atau istri. Harus belajar dan harus terus mau belajar. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang terjebak pada mitos bahwa kemampuan untuk mengelola keuangan itu akan otomatis didapatkan pada saat seseorang menjadi suami atau menjadi istri. Sahabat Saka TV,
Mitos yang kedua ini sering menjebak banyak pasangan untuk tidak mau belajar tentang keuangan, menganggap enteng tentang keuangan keluarga, dan pada akhirnya jatuh kepada masalah keuangan. Kita ingat lagi angka dan fakta tentang perceraian di Indonesia, bahwa perceraian di Indonesia penyebab ketiga terbesarnya adalah masalah ekonomi, dan mungkin boleh jadi di dalam itu ada juga masalah karena ketidakbisaan untuk mengatur keuangan bersama. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan dan tidak kemudian percaya pada mitos ini bahwa pengaturan keuangan itu bisa dilakukan secara otomatis. Tidak ada yang bisa dilakukan secara otomatis, semua perlu untuk dipelajari. Sahabat Zakat TV, sekarang yang ketiga, mitos yang ketiga yaitu bahwa merencanakan keuangan itu bisa ditunda-tunda. Nah, ini sering sekali dilakukan bukan hanya pada calon pasangan suami istri, tetapi juga pada pasangan suami istri yang sudah menikah selama bertahun-tahun. Memang menunda itu merupakan satu kebiasaan yang sering dilakukan orang pada banyak hal, bukan hanya masalah keuangan. Terutama dalam masalah keuangan, karena pertama mungkin masih dianggap tabu, banyak hal-hal yang melibatkan emosi, atau hal-hal lainnya yang kemudian menjadi alasan bagi pasangan suami istri untuk membicarakan atau merencanakan tentang keuangan. Biasanya pada pasangan suami istri yang masih muda, mereka menganggap bahwa masih banyak waktu, tidak terlalu mendesak, atau merasa keuangan mereka baik-baik saja. Nah, ini seringkali sudah masuk kepada masa menunda, fase menunda yang pertama. Ada 3 fase menunda. Yang pertama adalah tidak mau kemudian melihat kenyataan tentang keuangan. Kadang-kadang kita selalu menunda-nunda untuk merencanakan keuangan, tapi tidak sebanding dengan keinginan kita untuk menunda hal lainnya. Kita jarang-jarang loh menunda untuk berbelanja, jarang-jarang menunda untuk nonton konser misalnya, atau jarang menunda untuk jalan-jalan. Tetapi untuk merencanakan keuangan, untuk take charge keuangan kita sendiri, kadang-kadang kita menemukan 1001 alasan untuk menunda-nunda. Nah, yang fase yang kedua adalah kita merasa bahwa keuangan kita baik-baik saja. Nah, ini yang sering terjadi. Kadang-kadang kalau kita tidak mengetahui angkanya, kemudian tidak mengetahui untuk apa saja penggunaan uang kita, selama uang masih ada di dompet atau uang masih ada di rekening, kita merasa bahwa keuangan kita baik-baik saja. Kita tidak sadar bahwa ada kebutuhan di masa depan yang perlu kita rencanakan dari sekarang, dan nanti akan terkaget-kaget pada saat kita memasuki fase ketiga. Ternyata pada saat terjadi musibah kita tidak punya dana darurat. Pada saat kita mau menyekolahkan anak, ternyata untuk uang pangkal saja kita tidak siap. Diam-diam hutang kartu kredit kita bertambah. Diam-diam tabungan kita mulai terkikis sedikit demi sedikit. Inilah yang merupakan akibat dari menunda-nunda dalam merencanakan keuangan, atau simpelnya menunda-nunda untuk mengetahui secara jujur dan jernih bagaimana kesehatan keuangan kita sendiri. Sahabat Zakat TV, jangan sampai kita masuk ke dalam fase yang ketiga ini. Kalau sekarang Anda berada di fase di mana akan menikah, maka sebaiknya mulai difikirkan bagaimana akan merencanakan keuangan pada saat nanti sudah menikah. Karena kadang-kadang waktu tidak terasa akan bergulir terus, setahun, 2 tahun, 3 tahun berlalu, dan Anda pikir Anda masih banyak waktu, ternyata waktu sudah bergulir jauh. Oleh karena itu, dari mulai sekarang pada saat Anda akan menikah, mari kita gugurkan mitos yang ketiga ini, bahwa merencanakan keuangan itu bisa ditunda-tunda, dan mulai belajar untuk take charge keuangan Anda, untuk mau tahu bagaimana keadaan kesehatan keuangan Anda, dan mulai merencanakan keuangan Anda secara bersama. Nah, sahabat Zakat TV, waktu kecil kadang-kadang sering kita main petak umpet ya. Dalam main petak umpet itu kan kita berusaha untuk tidak kena, tapi kita menunggu dengan jantung yang berdebar-debar, bersembunyi, dan tidak mau kemudian kelihatan oleh lawan kita. Demikian juga kalau misalnya kita tidak mau take charge keuangan kita, pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan menunggu saja sampai sesuatu terjadi pada keuangan Anda baru kemudian Anda sadar, atau dari mulai sekarang Anda bersikap antisipatif, kemudian mau tahu tentang keuangan Anda, mau tahu tentang kesehatan keuangan Anda, mau juga tahu kemana uang Anda pergi, bagaimana Anda memanfaatkannya, apakah sudah efektif atau belum,
Pilihan ada di tangan Anda, apakah Anda akan menunggu saja sampai suatu hal yang buruk terjadi pada Anda, baru kemudian Anda menyadari bahwa ternyata tidak siap, atau kemudian Anda mau antisipasi dengan mulai take charge akan keuangan Anda mulai dari sekarang. Sahabat Zakat TV, pilihan ada di tangan Anda dan saya sarankan Anda untuk memilih dengan bijaksana apa yang akan Anda lakukan, dan saran saya mulailah untuk take charge keuangan Anda mulai saat ini. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita teruskan pembahasan kita tentang perencanaan keuangan pranikah bagi pasangan yang akan menikah. Tadi kita sudah bahas tentang banyak hal, yang terakhir kita bahas tadi tentang mitos seputar perencanaan keuangan pranikah. Kita sudah bahas 3 mitos dan sekarang kita akan melihat bagaimana kenyataannya. Sahabat Zakat TV, saya akan bacakan angka tentang perceraian di Indonesia dan angkanya ternyata sangat mengejutkan. Yang pertama, rekapitulasi dari 33 pengadilan agama di seluruh Indonesia, dan ini sudah dirilis di Republika tanggal 24 Januari tahun 2012, bahwa dari tahun 2005 sampai tahun 2011 angka perceraian di Indonesia itu naik sampai 70%. Tahun 2010 dari 2 juta pernikahan terjadi 285.000 perceraian, berarti lebih dari 10%. Dan kalau diurutkan faktor penyebab perceraian, yang faktor pertama adalah faktor ketidakharmonisan, kedua adalah faktor tidak adanya tanggung jawab, dan ketiga adalah faktor ekonomi. Sahabat Zakat TV, kalau kita melihat angka ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan bagi kita bersama betapa seriusnya masalah keuangan atau masalah ekonomi mempengaruhi pernikahan. Oleh karena itu, kita jangan menganggap enteng tentang permasalahan ini, dan bagi pasangan yang akan menikah maupun pasangan yang sudah menikah, hendaknya selalu meningkatkan kemampuannya, baik dalam kemampuan keuangan maupun kemampuan dalam pengetahuan tentang keuangan, karena bila salah menyikapinya maka akan fatal akibatnya bagi pernikahan. Sahabat Zakat TV, bagi Anda yang menikah, ternyata ada titik kritis dalam persiapan keuangan pranikah. Ada 3 titik kritis yang perlu kita perhatikan karena ini merupakan langkah pertama. Langkah pertama menentukan langkah selanjutnya. Kalau kita salah mengambil langkah pertama, boleh jadi nanti langkah berikutnya juga tidak akan tepat. Oleh karena itu, yang pertama titik kritis yang harus kita lihat adalah titik kritis biaya pernikahan. Nah, sering sekali biaya pernikahan ini menjadi salah satu penyebab keluarnya biaya yang sangat besar dalam pernikahan. Sebenarnya kalau kita mau lihat, biaya pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah itu tidak mahal, tetapi kadang-kadang biaya dan kawan-kawannya yang lain yang kemudian bisa mengakibatkan keuangan kita mengalir sampai jauh. Oleh karena itu, sahabat Zakat TV, kita perlu memperhatikan apa saja biaya yang kita keluarkan untuk biaya pernikahan ini. Kadang-kadang sayangnya tidak jarang terjadi bahwa biaya pernikahan ini bahkan menyebabkan keluarga menanggung hutang yang besar pasca pesta pernikahan. Dan hal ini sangat disayangkan karena belum nanti calon pengantin dan keluarganya sudah menanggung beban yang besar. Langkah pertama bagi pernikahan itu seharusnya menjadi langkah yang kemudian memberi bekal bagi pernikahan, bukan memberi beban. Oleh karena itu, bagi Anda yang merencanakan pernikahan, mari sama-sama melihat lagi, menyesuaikan bagaimana pesta perkawinan akan dilakukan dengan kemampuan Anda. Yang lebih baik menurut saya pernikahan yang sederhana saja, tapi kemudian juga tidak meninggalkan hutang dan masih juga memberikan bekal bagi kehidupan yang lain, kehidupan setelah pernikahan. Karena apa? Karena kita melihat ada titik kritis yang kedua,
yaitu biaya tahun pertama pernikahan. Dan hal ini yang sering tidak disadari oleh pasangan suami istri. Pada tahun pertama pernikahan itu banyak sekali peristiwa yang mungkin terjadi. Misalnya, tadinya sama-sama bekerja, karena menikah salah satu yang tadinya di luar kota harus pindah ke kota yang sama. Oleh karena ini, itu akan menyebabkan berkurangnya pendapatan bagi keluarga, dan ini harus diantisipasi. Perlu uang cadangan untuk menutupi kebutuhan sampai kedua belah pihak bisa kembali bekerja. Kemudian yang kedua, apabila misalnya harus pindah domisili, baik pindah dari rumah orang tua maupun pindah ke kota lain, ini pun perlu persiapan. Yang ketiga adalah kalau misalnya terjadi kehamilan, langsung hamil, dan salah satu kemudian harus berhenti bekerja, misalnya yang wanita harus berhenti bekerja, ini pun harus diantisipasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sampai kemudian anak lahir. Banyak sekali biaya-biaya tahun pertama yang tidak disadari oleh pasangan suami istri, sehingga sering jor-joran di titik kritis yang pertama, yaitu jor-joran di biaya pernikahan. Saran saya, lebih baik Anda kemudian memikirkan biaya tahun pertama pernikahan ini dan mencadangkan dana cadangan untuk mengantisipasinya. Misalnya, kalau misalnya Anda ada rencana untuk pindah keluar kota, maka cadangkanlah biaya untuk itu. Kalau misalnya nanti setelah menikah hanya satu orang yang bekerja dan istri kemudian memutuskan untuk berhenti bekerja, buatlah dana cadangan untuk hal tersebut. Kalau misalnya nanti Anda harus tinggal sendiri terpisah dari orang tua, mengontrak rumah, ataupun kemudian mulai mencicil rumah, maka siapkanlah biaya-biaya untuk hal tersebut supaya nanti ke titik kritis yang ketiga tidak menjadi kritis. Nah, titik kritis yang ketiga adalah biaya persiapan buah hati. Ini yang sering juga tidak disadari oleh pasangan yang sudah menikah, bahwa dari sebelum adanya buah hati, kita juga perlu mempersiapkan banyak hal. Contoh misalnya, biaya untuk pemeriksaan kesehatan sebelum kehamilan. Ini juga perlu dipersiapkan karena kadang-kadang ini tidak di-cover oleh asuransi yang diberikan oleh kantor atau tempat kerja. Bersiap-siap dari awal supaya kehamilan bisa dilalui dengan sehat, dengan baik, dan kemudian juga menghindari biaya-biaya kesehatan yang lebih besar karena sudah diantisipasi dengan pemeriksaan kesehatan sebelum kehamilan. Hal ini sering tidak disadari oleh pasangan, nah sehingga jor-joran di titik kritis yang pertama, di biaya pernikahan, kemudian juga tidak siap untuk biaya tahun pertama pernikahan, dan lebih tidak siap lagi untuk biaya kelahiran buah hati apabila langsung mempunyai putra. Oleh karena itu, bagi Anda yang akan menikah, mudah-mudahan hal yang saya sampaikan ini bisa menjadi pertimbangan dan juga bisa membuat Anda merencanakan keuangan dengan lebih baik. Nah, sekarang kita akan lihat anggaran apa saja untuk pernikahan. Nah, ini merupakan bagian terakhir dari uraian kita hari ini. Jadi tadi kita sudah bahas tentang bagaimana mulai dari berkomunikasi, mematahkan mitos-mitos, melihat kenyataan, mengenali titik kritis, dan sekarang kita akan mengenali pos-pos biaya apa saja yang perlu dipersiapkan bagi Anda yang ingin menikah. Nah, yang pertama adalah biaya administrasi KUA. Ini standar tarifnya sudah ada ditentukan oleh pemerintah. Tapi anggarkan juga misalnya untuk antar jemput penghulu apabila Anda tidak menikah di kantor KUA. Kemudian untuk undangan. Pernikahan perlu untuk diberitakan dan undangan juga berfungsi untuk hal tersebut. Kemudian mas kawin atau mahar, ini merupakan kewajiban bagi calon suami ke calon istri. Kemudian biaya pemeriksaan kesehatan. Calon pengantin biasanya akan berdasarkan peraturan pemerintah wajib mendapatkan suntikan tetanus, oleh karena itu anggarkan biaya untuk hal ini. Kemudian yang kelima, biaya administrasi untuk RT atau kecamatan. Hal ini bersangkutan dengan kelengkapan administrasi kependudukan sebelum menikah dan pencatatan pernikahan. Kemudian yang keenam adalah tempat pernikahan. Apabila dilakukan di masjid, maka anggarkan untuk infak. Apabila dilakukan di balai pertemuan atau tempat-tempat lain, maka sesuaikan dengan tarif yang berlaku. Konsumsi tamu, biaya untuk pengantin, transport,
buah tangan dan biaya tidak terduga merupakan pos-pos kebutuhan yang juga perlu untuk disiapkan. Berapa besarnya pos-pos tersebut? Anda bisa menyesuaikan dengan kemampuan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang harus menanggung biaya pernikahan? Saran saya musyawarahkan ini dengan calon istri atau calon suami. Demikian sahabat Zakat TV, pembahasan kita hari ini tentang keuangan pranikah. Mudah-mudahan pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat bagi Anda yang akan menikah. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Pundi Syariah. Saya Febiola Arianti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.